Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Dian Puspita, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112010598. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah Budaya Organisasi. Kemudian mengenai perusahaan saya bekerja di PT Hitachi Astemo Bekasi Brake System yang berlokasi di kawasan GIC atau Greenland Industrial Center sejak 2021, yang dimana tahun inilah tahun keempat saya bekerja di perusahaan tersebut. Saya bekerja di bagian Departemen Manufaktur atau Produksi. Perusahaan kami membuat rem depan, sepaket rem depan kendaraan bermotor, yang dimana kami adalah salah satu supplier perusahaan Astra Honda Motor. Selanjutnya, ada visi dan misi dari organisasi kami. Yang pertama ada inovasi, menjadi penggerak nilai inovatif bagi masyarakat. Kemudian ada gesit, gesit fleksibel menikmati proses perubahan. Kemudian ada kepemimpinan, pemimpin dengan memberi contoh, mendorong pertumbuhan dan kesuksesan Anda sendiri dan orang lain. Kemudian ada DENI, merangkul keberagaman sebagai aset berharga kami, dan menghormati kesetaraan dan inklusi. Kemudian ada kolaborasi, menghormati orang lain dan berkolaborasi melalui dialog. Kemudian ada integritas, menjadi panutan dunia perilaku etis, integritas dan transparansi. Kemudian filosofi debusan kami adalah ASTEMO, Advanced Sustainable Technology for Mobility, yang berarti menjadi teknologi yang berkelanjutan canggih untuk mobilitas. Selanjutnya, ada bentuk sosialisasi budaya organisasi. Selanjutnya, yang pertama ada orientasi karyawan baru. Program orientasi yang memperkenalkan karyawan baru pada nilai-nilai, norma, dan praktik organisasi. Ada juga pelatihan dan workshop, sesi pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman tentang budaya organisasi. Kemudian ada mentoring dan coaching, yaitu program mentoring yang dimana karyawan senior akan membimbing karyawan baru atau junior dalam memahami dan mengadopsi budaya organisasi. Foto di sebelah adalah salah satu training yang sedang perusahaan kami jalankan. Kemudian ada komunikasi internal, yaitu penggunaan newsletter, email, dan WhatsApp group untuk komunikasi antar departemen. Kemudian ada kegiatan sosial dan team building, yaitu acara sosial dan kegiatan team building yang membantu karyawan berinteraksi dan membangun hubungan yang kuat. Kemudian ada penghargaan dan pengakuan, memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya organisasi. Selanjutnya, artefak budaya organisasi. Selanjutnya, yang pertama ada jargon perusahaan. ASTEMO, Advanced Sustainable Technology for Mobility, Mobility Beyond, yang berarti teknologi yang berkelanjutan canggih untuk mobilitas, gerakan evolusi kendaraan bermotor dari sebuah alat transportasi menjadi alat kontribusi yang dapat mendorong percepatan kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian di sebelah adalah foto perusahaan. Selanjutnya ada foto loker dan musola perempuan, ada toilet dan kantin. Kemudian ada one point lesson. One point lesson ini adalah bentuk ringkasan dari work instruction. Kebetulan saya adalah operator dari mesin pertama di produksi line pertama juga, yaitu ada 3 warna. Di dalam situ ada merah, biru, dan warna hijau, yang dimana itu adalah batasan toleransi sebuah kecacatan pada suatu barang. Kemudian di sebelah adalah foto ruang kerja. Selanjutnya, etika kerja. Yang pertama, tepat waktu. Setiap karyawan dituntut tepat waktu untuk mengikuti briefing pada pagi jam 7.15 sebelum melakukan produktivitas pada pukul 7.30. Kemudian, profesionalisme. Setiap pekerja harus memiliki rasa profesionalisme yang tinggi, karena ketika
kita tidak memiliki profesionalisme tersebut, uh, pekerjaan kita akan berantakan dan mengakibatkan uh, tidak tercapainya target suatu perusahaan yang sudah ditentukan. Kemudian kerjasama tim. Kebetulan saya bekerja di LAN yang dimana kami dituntut harus kerjasama tim, kemudian tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab kami eh, yaitu diberikan sebelum tanggung jawab yang lain, yaitu tanggung jawab 5S. Yang pertama, Sairi, ringkas, mengidentifikasi dan menyortir barang-barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan di tempat kerja. Kemudian Saiton, rapi, menentukan tata letak yang rapi sehingga barang memiliki tempat yang jelas dan mudah diakses. Kemudian Seiso atau resik, melakukan pembersihan secara rutin untuk memastikan lingkungan kerja tetap bersih, bebas dari sampah. Kemudian rawat atau Shiketsu, memelihara kebersihan dan ketertiban secara teratur untuk menjaga lingkungan kerja tetap dalam kondisi baik. Kemudian terakhir ada Shiketsu atau Rajin, membuat kebiasaan untuk selalu menjaga prinsip 5S sehingga menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari di tempat kerja. Selanjutnya, cara komunikasi yaitu yang pertama ada mendengarkan aktif, mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian komunikasi terbuka, mendorong dialog terbuka di mana setiap anggota tim merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi ide tanpa takut dihakimi. Kemudian ada standar kualitas. Yang pertama, perusahaan kami menggunakan 3 standar kualitas, yaitu TQM, Total Quality Management. Pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara keseluruhan melalui partisipasi semua anggota organisasi. Kemudian ada IATF atau International Automotive Task Force. Standar ini menggabungkan berbagai persyaratan spesifik pelanggan dan bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan proses dalam rantaian pasokan otomotif memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada ISO 9001, standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang membantu organisasi memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan pelanggan, pemangku, dan kepentingan lainnya. Selanjutnya, nah, pengukuran standar di perusahaan kami yaitu menggunakan sistem KPI atau Key Performance Indicator, yang dimana di dalamnya ada 12 item. Yang pertama adalah manpower, attendance record atau record dari kehadiran dari karyawan. Kemudian ada near miss atau temuan near miss dari operator-operator yang disampaikan kepada perusahaan. Kemudian ada unseen global, informasi kecelakaan atau sesuatu yang menciptakan cedera dari Hitachi Global atau Hitachi Asia. Kemudian ada safety patrol, yaitu di perusahaan kami itu ada safety patrol dan ada 5S patrol, di mana setiap hari Jumat setelah pada asar itu atasan atau manajer akan turun ke bawah melihat tempat produksi kami bahwa kami sudah melalui standar 5S dan standar uh, produksi. Selanjutnya ada direct yield, yaitu presentasi barang yang diinput sama dengan output, yang dimana ketika input dan nilai output harus sama sesuai target selama 1 bulan. Kemudian ada OEE atau Overall Equipment Effectiveness, yaitu aktivitas performa quality mesin selama 1 bulan. Kemudian ada COPQ atau Cost of Poor Quality, data serap part master cylinder selama 1 bulan. Kemudian ada cycle time. Di perusahaan kami saat ini cycle time-nya adalah 16,8 detik. Kemudian ada overlooking atau temuan barang kelolosan. Ada improvement atau perbaikan-perbaikan yang diberikan dari karyawan untuk perusahaan. Kemudian ada quality inspector evolution. Gambar di sebelah adalah skill map, di mana semua karyawan memiliki skill map masing-masing, dan dimana diukur dari evaluasi setiap bulan oleh leader dan tim sub leader lainnya. Selanjutnya, inovasi
Inovasi dari perusahaan kami saat ini adalah menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Di PT Hitachi STM Bekasi Brake System saat ini sedang mengembangkan produk baru yaitu ABS atau Assembly Modulator Anti Brake System Anti Brake Anti Brake Locking System, yang dimana kami adalah pencipta modul ABS pertama di perusahaan. Kemudian ada materi tambahan yang tidak ada di slide, yaitu uh, di dalam Kakotora. Kakotora adalah metode untuk menciptakan sistem supaya tidak terulang lagi NG atau temuan-temuan yang pernah terjadi pada customer mengenai produk barang dari kita, yaitu ada 4 analisa, yaitu 4M. Yang pertama, mesin, menganalisa mesin apakah terjadi abnormal. Kemudian ada manpower, apakah manpower tersebut sudah benar-benar bisa atau dinyatakan bisa atau tidak layak berada di mesin tersebut untuk memproduksi sebuah barang. Kemudian metode, apakah operator tersebut sudah sesuai dengan metode, bekerja sesuai dengan work instruction. Kemudian material, materi yang kami produksi sudah standar atau belum, tentang adanya kualitas yang sudah kami tentukan, Selanjutnya, sekian profil dari perusahaan tempat saya bekerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.